Aku mengalami malam tahun baru paling aneh dalam hidupku. Halo, namaku Aisyah, usiaku 28 tahun. Aku tinggal di Solo, di sebuah apartemen kecil dekat Pasar Gede. Aku sudah 3 tahun menikah dengan Rizky. Kami bekerja keras setiap hari, tapi selalu berusaha menyambut tahun baru bersama. Biasanya kami tidak pergi ke pesta besar, hanya merayakan berdua dengan meja sederhana berisi ketupat, opor ayam, kue kecil, dan segelas sirup manis. Malam itu pun seharusnya berjalan sama. Aku menerima giliran jaga di kantor pada malam tanggal 31 Desember. Rizky sudah di rumah menyiapkan makanan kecil untuk perayaan sederhana kami. Kami berjanji akan bersama saat jam menunjukkan pukul 12 tepat. Namun malam itu aku pulang lebih cepat. Hatiku penuh semangat, aku segera naik taksi agar bisa sampai lebih awal dan memeluk suamiku sebelum pergantian tahun. Lorong menuju apartemen kami gelap dan lembab, berbau kayu tua. Saat aku masuk, aku melihat seorang pria tinggi mengenakan jubah merah dengan tongkat panjang dan tas besar di punggungnya. Ia terlihat seperti Bapak Natal. Meski di sini di Indonesia orang lebih menantikan kembang api daripada sosok itu. Sepertinya dia seorang penghibur yang terburu-buru menuju acara. Ia melangkah cepat mendahuluiku. Aku sempat berhenti beberapa detik untuk memperbaiki tali sandal yang terlepas. Saat aku mendekati pintu rumahku, dadaku langsung berdegup kencang, pintu itu terbuka sedikit. Pria tadi sudah berdiri di ambang pintu apartemenku, dan dari dalam kulihat tangan Rizky memegang daun pintu. Aku terpaku, bingung harus berbuat apa. Sekejap kemudian, Bapak Natal itu langsung masuk ke dalam, pintu tertutup rapat di depanku. Aku tercekat, napasku seolah tertahan. Tanganku gemetar saat merogoh kunci di tas kecilku. Rasanya lubang kunci mengejakku, kunci tak mau masuk meski itu jelas kunci rumahku sendiri. Perasaan aneh menyelimuti, seakan sesuatu yang tak terbayangkan baru saja dimulai di balik pintu itu. Aku masih berdiri di depan pintu, jantungku berdetak begitu keras seolah ingin meloncat keluar. Setelah beberapa usaha, akhirnya kunci berhasil berputar. Aku masuk perlahan, berusaha menahan suara langkahku. Di ruang tamu kosong, hanya aroma opor ayam dan ketupat yang memenuhi udara, bercampur dengan wangi jeruk segar yang Rizky siapkan. Tapi yang membuatku merinding adalah suara-suara dari kamar kami. Aku mendengar suara pria itu, lebih muda dari yang kuduga. Maaf sekali, Mbak, saya salah masuk. Saya buru-buru menuju acara lain, ternyata salah blok, katanya dengan nada ramah. Suaranya ringan, hampir seperti seorang mahasiswa yang sedang bercanda. Rizky menjawab dengan tawa kecil. Tidak apa-apa, kebetulan aku juga masih sendiri. Suamiku belum pulang. Silakan duduk sebentar kalau mau istirahat. Nada suaranya terdengar akrab, seperti ia menerima tamu lama. Aku menggigit bibirku, tak berani menampakkan diri. Tanganku masih gemetar, sandal yang tadi kupakai terasa longgar, seolah seluruh tubuhku ikut kehilangan keseimbangan. Perlahan aku merunduk, melepas sandal agar lebih tenang, lalu bergerak mendekat ke arah kamar. Lampu ruang tamu redup, hanya cahaya dari kamar yang terlihat keluar melalui celah pintu. Aku menyelinap hingga bisa melihat dari celah kecil pintu yang terbuka. Pria itu duduk di tepi ranjang, masih dengan jubah merahnya, lengkap dengan hiasan putih di pinggir kain. Wajahnya sebagian tertutup janggut putih palsu. Rizky duduk di sampingnya, mengenakan gaun rumah sederhana berwarna krem, rambut hitamnya dibiarkan terurai, wajahnya tersenyum. Ia tampak rileks, bahkan bercanda. Aku merasa campuran bingung dan curiga. Ada sesuatu yang salah,
tapi bibirku tetap bisu. Aku hanya bisa menatap dalam diam, tubuhku menempel di dinding dingin. Lalu ku dengar pria itu kembali berbicara dengan suara main-main, "Tahun ini kamu jadi anak baik, Rizky. Apa kamu mau hadiah khusus dari Bapak Natal?" Aku melihat Rizky tersenyum, pipinya merona, dan aku langsung merasakan sesuatu dalam dadaku mencengkeram lebih erat. Malam tahun baru yang seharusnya sederhana tiba-tiba berubah menjadi misteri yang tak terduga. Aku menempelkan telinga ke pintu, berusaha menangkap setiap kata. Suara mereka terdengar begitu jelas, seakan jarak hanya sejengkal. Rizky tertawa kecil, suaranya lembut, seperti ketika ia dulu menggoda aku di awal pernikahan kami. "Hadiah? Semua keinginanku sudah dipenuhi suamiku. Kecuali mungkin satu hal," katanya dengan nada samar, seakan ragu apakah pantas mengatakannya. Pria itu mencondongkan tubuh ke arahnya, jubah merahnya berdesir pelan. "Bapak Natal bisa melakukan banyak hal. Coba sebutkan saja, siapa tahu keajaiban bisa terjadi malam ini." Kalimat itu diucapkannya dengan penuh percaya diri, dan aku bisa merasakan getaran aneh dari caranya bicara. Rizky terdiam sejenak. Matanya menunduk, jari-jarinya memainkan ujung rambutnya. Kadang aku merasa suamiku terlalu sibuk. Dia selalu berusaha keras untukku, tapi ada saatnya aku hanya ingin lebih banyak kelembutan. Sedikit kasih sayang yang berbeda. Aku merasakan tubuhku kaku mendengar pengakuan itu. Kata-katanya menancap di dadaku seperti duri. Seakan aku tidak pernah cukup baginya. Padahal aku pulang lebih cepat malam ini demi merayakan tahun baru bersamanya. Tapi ia justru membuka hatinya pada orang asing yang bahkan baru masuk rumah dengan alasan keliru. Pria itu terkekeh ringan. Tangannya yang besar perlahan meraih bahu Rizky. "Kalau begitu, mungkin Bapak Natal bisa mencoba memenuhi keinginanmu." Suaranya terdengar begitu santai, seakan itu hanya sebuah lelucon. Aku menutup mulut dengan tangan, berusaha menahan suara napas yang semakin cepat. Lututku lemas, hampir membuatku jatuh di tempatku berdiri. Pikiran kacau berputar di kepalaku. Harusnya aku masuk dan menghentikan semua ini. Tapi rasa takut, marah, dan penasaran justru membuatku terpaku. Di dalam kamar, aku melihat Rizky hanya tersenyum tipis, tak segera menolak sentuhan itu. Ia tampak terkejut, namun juga tidak benar-benar menyingkir. Dan pada saat itu aku sadar, malam tahun baru ini tidak akan pernah sama lagi bagi kami. Aku menahan napas, tubuhku menempel erat pada dinding dingin. Dari celah pintu aku bisa melihat pria berjubah merah itu semakin berani. Ia mendekatkan wajahnya ke Rizky, janggut putih palsunya bergoyang saat ia berbicara dengan nada menggoda. "Kalau begitu, mungkin hadiahmu malam ini adalah sedikit kelembutan dari Bapak Natal." Rizky sempat menoleh ke samping, seolah bimbang. Tangannya refleks menahan dada pria itu, mencoba memberi jarak. Namun pria itu tidak menyerah, malah meraih tangan Rizky dengan lembut, menaruhnya di pangkuannya. "Hanya sebentar saja. Anggap ini bagian dari malam tahun barumu," katanya lagi. Aku bisa melihat jelas mata Rizky yang penuh keraguan. Senyumnya hilang, digantikan kebisuan yang panjang. Namun pria itu semakin berani. Ia meraih pinggang Rizky, mendekatkannya, lalu menempelkan bibirnya ke bibir istriku. Aku merasakan darahku berdesir kencang, antara ingin berteriak atau menerobos masuk. Tapi kakiku terpaku. Rizky berusaha menahan, tangannya mendorong dada pria itu. Tapi semakin ia mendorong, semakin kuat pria itu menahan. Aku bisa melihat tubuh Rizky gemetar, lalu perlahan tenaganya mengendur. Ciuman itu semakin dalam, semakin berani. Aku menggigit lidahku, rasa asin memenuhi mulutku.
Perasaanku campur aduk, marah, cemburu, takut, tapi juga terpaku oleh rasa tidak percaya. Bagaimana semua ini bisa terjadi begitu cepat? Baru beberapa menit lalu aku hanya ingin pulang dan merayakan tahun baru sederhana bersama suamiku. Pria itu kemudian meraih rambut Rizky, menyingkirkannya dari wajah, sambil berbisik, "Kamu pantas mendapat lebih banyak kebahagiaan." Kata-kata itu membuat hatiku bergetar hebat, seakan ia sedang merenggut sesuatu yang bukan miliknya, sesuatu yang seharusnya hanya milikku. Dan aku masih berdiri di luar pintu, hanya bisa menonton, menunggu apa yang akan terjadi selanjutnya, meski hatiku hancur perlahan. Aku semakin merapat pada dinding, napasku tercekat. Dari celah pintu yang sempit, kulihat Rizky berusaha menoleh, matanya berkilat penuh kebingungan. "Tolong, jangan," bisiknya pelan, tapi suaranya nyaris hilang tertelan dentuman petasan dari luar. Pria berjubah merah itu tidak berhenti. Tangannya merayap ke punggung Rizky, menariknya lebih dekat. Aku menggenggam erat kunci di tanganku, begitu kencang hingga telapak tanganku terasa sakit. "Masuklah, hentikan semua ini," bisik suara hatiku. Tapi tubuhku lumpuh, seakan ada kekuatan tak kasat mata yang menahan langkahku. Pria itu semakin berani. Ia melepaskan janggut putihnya, memperlihatkan wajah muda dengan senyum penuh percaya diri. "Rizky," katanya lembut, "tahun ini kamu harus mendapatkan hadiah yang benar-benar berkesan." Ia menunduk lagi, bibirnya mencari bibir istriku, sementara tangan satunya sudah meraih gaun tipis yang dikenakan Rizky. Rizky menutup mata, wajahnya tegang. Aku bisa melihat jelas bagaimana ia mencoba menolak, tangannya menekan dada pria itu. Namun tenaga pria itu jauh lebih besar, dan setiap kali Rizky mendorong, tubuhnya justru semakin terjepit. Aku menahan tangis, air mata mulai mengalir tanpa sadar. Aku merasa seperti bayangan di dunia sendiri, seorang saksi yang tak berdaya. Bayangan lampu dari pohon Natal kecil di kamar memantul di wajah mereka, membuat pemandangan itu terasa seperti adegan yang bukan milik kenyataan. Lalu tiba-tiba Rizky melepas dorongannya. Tubuhnya melemas, tangannya jatuh di sisi tubuhnya. Bibirnya akhirnya dia menerima ciuman itu. Aku ingin berteriak, ingin memukul pintu, ingin merobek semua kenyataan di depanku, tapi mulutku membeku, tubuhku membatu. Malam tahun baru yang seharusnya penuh doa dan harapan berubah menjadi momen paling menghancurkan dalam hidupku. Dan aku tahu, apapun yang terjadi setelah ini akan selamanya mengubah kami. Aku terduduk lemas di lantai koridor, punggungku bersandar pada tembok dingin. Air mata terus mengalir tanpa bisa kutahan. Pikiranku kacau. Bagaimana semua ini bisa terjadi di hadapanku sendiri? Aku hanya ingin pulang lebih awal, merayakan malam tahun baru dengan suamiku, menyantap ketupat hangat, lalu tertawa bersama menonton kembang api di balkon sempit kami. Tapi yang kutemui malah pengkhianatan yang menusuk dada lebih dalam dari pisau. Aku mendengar suara Rizky terengah, lalu suara pria itu yang terdengar santai, seolah semua ini hal biasa. "Kamu cantik sekali malam ini," katanya dengan nada main-main, tapi di telingaku terdengar seperti ejekan kejam. Aku menutup wajahku dengan kedua telapak tangan, tubuhku bergetar. Bagaimana mungkin aku bisa diam saja? Kenapa aku tidak langsung menerobos masuk dan menghentikan semua ini? Aku merasa diriku pengecut. Tapi di sisi lain, ada rasa takut yang aneh, takut jika aku masuk, aku akan melihat sesuatu yang lebih menyakitkan lagi. Takut jika aku berteriak, semuanya justru akan semakin nyata. Aku berpikir keras, apakah ini kesalahan Rizky? Ataukah kesalahanku yang selalu terlalu sibuk, terlalu lelah, hingga tidak cukup memberi perhatian padanya? Kata-katanya tadi, bahwa ia ingin sedikit kelembutan berbeda,
terus terngiang di kepalaku. Seolah-olah semua usahaku menjaga rumah tangga selama ini tidak berarti apa-apa. Aku meremas gaun kerjaku hingga kusut, hatiku seakan tercabik. Aku membayangkan bagaimana seharusnya malam ini berjalan, pelukan hangat, doa bersama, lalu tidur dalam dekapan. Tapi kenyataan malah memperlihatkan sosok asing merengkuh suamiku di depan mataku. Rasanya seperti seluruh dunia bersekongkol untuk mempermainkanku. Suara kembang api di luar terdengar seperti ejekan, tiap dentumannya mengingatkanku bahwa tahun baru ini tidak membawa harapan, melainkan luka yang takkan mudah sembuh. Dan aku hanya bisa duduk diam, terjebak dalam badai pikiranku sendiri. Aku kembali berdiri dengan lutut gemetar. Aku merasa kalau aku terus diam, aku akan gila. Tanganku menggapai gagang pintu kamar, kali ini lebih kuat, napasku terengah. Tapi sebelum aku berani mendorong pintu, kudengar suara Rizky berbisik, nyaris seperti rintihan. "Siapa kamu sebenarnya?" tanyanya pada pria itu dengan nada heran bercampur ketakutan. Pria berjubah merah itu tersenyum samar, suaranya berubah lebih dalam, lebih misterius. "Aku bukan hanya Bapak Natal," katanya pelan. "Aku orang yang pernah kamu temui dulu, Rizky. Di Jogja, saat festival pergantian tahun. Kau mungkin lupa." Aku membeku. "Apa maksudnya?" Suaranya mengandung sesuatu yang membuat bulu kuduku berdiri. Rizky tampak semakin pucat, matanya membesar. "Kamu." "Arif," katanya pelan, seakan menyebut nama yang sudah lama ia kubur. Pria itu melepas jubah merahnya perlahan, kainnya jatuh ke lantai. Di baliknya, ia mengenakan kemeja hitam sederhana, wajahnya jelas terlihat. Aku bisa melihat dari celah pintu, wajahnya masih muda, dengan senyum licik yang pernah kulihat di foto lama Rizky sebelum kami menikah. Aku mundur satu langkah, jantungku berpacu kencang. Jadi ini bukan sekadar orang asing nyasar. Ini seseorang dari masa lalu Rizky. Seseorang yang dia kenal, mungkin lebih dekat daripada yang pernah ia ceritakan padaku. "Aku sudah lama menunggu kesempatan ini," kata pria itu sambil mendekat ke Rizky. "Kau pernah janji akan menemuiku lagi. Dan malam ini, kau bahkan membukakan pintu rumahmu sendiri untukku." Rizky terlihat panik, tubuhnya kaku. "Aku tak pernah janji apa-apa," jawabnya tergagap. Tapi aku bisa melihat dari wajahnya, ia ingat betul siapa pria ini. Aku merasakan duniaku runtuh lebih dalam lagi. Ini bukan sekadar kesalahan kecil di malam tahun baru. Ini sesuatu yang jauh lebih gelap, rahasia yang disimpan suamiku selama bertahun-tahun. Dan aku, saksi yang terjebak di balik pintu, baru saja mendengar potongan pertama dari rahasia itu. Aku menahan napas, tubuhku kaku, sementara dari dalam kamarku dengar suara Rizky bergetar. "Arif, aku pikir kamu sudah lama pergi. Aku sudah menikah, aku sudah tinggalkan semuanya." Suaranya terdengar seperti seseorang yang sedang mencoba meyakinkan dirinya sendiri, bukan hanya lawan bicaranya. Arif tertawa kecil, tawa yang penuh ejekan dan pahit. "Pergi? Aku tidak pernah benar-benar pergi, Rizky. Setiap tahun baru, aku selalu ingat malam itu di Jogja, saat kau bilang hidupmu kosong tanpa aku. Dan sekarang lihatlah, bahkan dengan istrimu, kau masih mencari sesuatu yang tak bisa dia berikan." Aku merasa tubuhku tersayat mendengar kata-katanya. Hatiku panas, tapi kakiku tetap tak bisa melangkah. Rizky tampak semakin resah, wajahnya merah, tangannya bergetar. "Itu masa lalu. Jangan bawa lagi ke sini," teriaknya, tapi suaranya lemah, nyaris tenggelam oleh dentuman kembang api dari luar. Arif mendekat, jaraknya hanya sejengkal dari Rizky. Tangannya menyentuh wajah suamiku dengan lembut, tapi di balik kelembutan itu ada aura mengancam.
Masa lalu tidak pernah mati, Rizky. Ia hanya menunggu pintunya terbuka. Dan malam ini, kau yang membukanya untukku. Rizky mendorong tangan Arif dengan panik, matanya beralih ke pintu, arahku berdiri. Aku buru-buru menunduk, jantungku hampir berhenti. Apakah ia menyadari aku sudah lama mengintip? Namun Arif lebih cepat. Ia meraih Rizky, menahannya di ranjang. Jangan berpura-pura menolak. Kau tahu aku selalu bisa membuatmu jujur. Kata-katanya dingin, penuh keyakinan, seperti seseorang yang merasa mengendalikan segalanya. Aku terhuyung, punggungku menempel ke dinding. Semua yang ku ketahui tentang suamiku seakan runtuh. Malam tahun baru ini bukan hanya pengkhianatan sesaat, ini adalah pintu menuju rahasia yang jauh lebih kelam dari yang pernah kubayangkan. Dan aku sadar, aku tidak hanya takut kehilangan cintanya. Aku takut apa yang sebenarnya tersembunyi di dalam dirinya. Dentuman kembang api di luar semakin keras, seakan langit Solo terbakar warna merah dan emas. Namun di dalam kamar kecil kami, suasana justru semakin mencekam. Aku menempelkan tubuhku pada dinding, napasku terengah, sementara dari celah pintu kulihat wajah Rizky penuh keringat, matanya terbelalak. Arif mencengkeramnya erat, senyum licik terukir di bibirnya. Aku menunggumu 2 tahun, Rizky, bisik Arif dengan suara yang terdengar seperti racun. Dan sekarang, bahkan istrimu pun tidak bisa menghalangi aku mengambil kembali apa yang pernah jadi milikku. Rizky meronta, tapi kekuatan Arif terlalu besar. Ia terdorong ke kasur, tubuhnya terkunci di bawah genggaman pria itu. Aku bisa mendengar napasnya terputus-putus, seakan paru-parunya diperas oleh rasa panik. Aku merasakan seluruh darahku mendidih. Hatiku berteriak ingin masuk, menghancurkan semuanya, menampar wajah lelaki keji itu. Tapi kakiku justru tetap terpaku di lantai, seperti ada tali tak kasat mata yang mengikatku. Suara Arif semakin keras, seperti menggema menembus tembok. Kau pikir tahun baru ini akan damai? Tidak, Rizky. Malam ini kau akan diingatkan siapa dirimu sebenarnya. Semua topengmu akan runtuh. Rizky menjerit, bukan lagi jeritan penolakan, tapi campuran ketakutan dan kepasrahan. Aku menggigil, pemandangan di depan mataku terasa begitu tak nyata, seperti mimpi buruk yang terperangkap di tengah dentuman pesta tahun baru. Aku meremas gaun kerjaku hingga hampir robek, air mata membasahi wajahku. Tolong, hentikan, bisikku tanpa suara. Tapi tidak ada seorang pun yang bisa mendengar. Dan saat itu aku sadar, apa yang terjadi malam ini bukan sekadar pengkhianatan biasa. Ini seperti badai yang menelan rumah tanggaku, badai yang bisa menghancurkan segalanya dalam sekali terjangan. Malam tahun baru yang seharusnya jadi awal penuh harapan malah berubah menjadi neraka yang terus membara di depan mataku. Suara kembang api di luar semakin riuh, menerangi langit Solo seperti lautan api berwarna. Tapi di dalam kamar kami yang sempit, aku menyaksikan adegan yang membuat darahku membeku. Arif menatap Rizky dengan sorot mata penuh kemenangan, sementara suamiku tampak tersudut, tubuhnya gemetar tanpa daya. Aku hampir menerobos masuk, tapi sesuatu menahanku, entah rasa takut, entah rasa ingin tahu yang menyiksa. Aku hanya bisa berdiri di balik pintu, menjadi saksi bisu dari drama yang menghancurkan duniaku. Arif menyusupkan bisikan ke telinga Rizky. Kau tahu, Aisyah tidak pernah benar-benar mengenalmu. Hanya aku yang tahu siapa dirimu yang sesungguhnya. Kata-kata itu menusuk telingaku, membuat dadaku seakan dihantam palu. Rizky memejamkan mata, air matanya jatuh di pipinya. Ia terlihat seperti orang yang pasrah, kehilangan kendali atas dirinya sendiri. Tangannya bergetar, entah karena takut, entah karena sesuatu yang lebih dalam lagi.
Aku tidak bisa menebaknya, dan itu membuatku semakin hancur. Aku menutup mulutku dengan tangan, menahan jeritan yang hampir pecah. Dalam pikiranku, berkecamuk pertanyaan-pertanyaan yang tak ada jawabannya. Apakah selama ini aku hidup bersama pria yang menyimpan rahasia gelap? Apakah cintanya padaku hanya topeng tipis yang siap terkelupas kapan saja? Detik demi detik terasa seperti siksaan. Bayangan tubuh mereka, cahaya redup dari lampu kamar, dan dentuman kembang api di luar menciptakan kontras yang menakutkan. Aku tahu, satu langkah lagi, semua akan berubah selamanya. Aku menggenggam gagang pintu dengan tangan bergetar. Hatiku berteriak ingin membuka, tapi juga takut pada apa yang akan kulihat. Dunia seakan menahan napas bersamaku, menunggu keputusan yang akan menentukan segalanya. Dan tepat di saat itu, sesuatu terdengar, suara ketukan keras dari luar apartemen, membuatku dan mungkin mereka berdua terkejut. Siapa yang datang di tengah malam tahun baru ini? Aku menahan napas. Pikiranku penuh dengan ketakutan dan tanda tanya. Aku tahu satu hal, apapun yang terjadi setelah ketukan itu, hidupku tidak akan pernah sama lagi.